Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan kali ini bersama dengan Nyoto Channel akan mempersembahkan penjelasan mengenai materi persamaan trigonometri matematika peminatan kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022. Materi ini insya Allah akan bermanfaat buat kalian semua dalam pembelajaran daring jarak jauh ini, ketika kalian sangat sulit untuk memahami konsep persamaan trigonometri karena penjelasan dari Bapak Ibu guru yang sangat minim dan kurang sekali, sehingga materi ini muncul untuk mempersembahkan penjelasan yang sangat mudah, singkat, jelas, detail, untuk membantu kalian dalam memahami persamaan trigonometri. Untuk itu, perhatikan video ini sampai selesai biar kalian mudah dalam memahami konsep persamaan trigonometri, khususnya untuk kelas 11. Langsung kita masuk ke persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri ada 3 persamaan. Untuk yang pertama, persamaannya sin X sama dengan sin alfa. Untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa mempunyai 2 penyelesaian atau 2 rumus. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Atau rumus yang kedua, X sama dengan dalam kurung 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh. 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi ini adalah interval yang kita gunakan untuk menentukan penyelesaiannya tadi nanti ya. Untuk penyelesaiannya sin X sama dengan setengah. Karena rumusnya harus berbentuk sin X sama dengan sin alfa ya. Jadi untuk soal sin X sama dengan setengah ini harus kita bawa ke bentuk dasarnya, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Maka untuk soal sin X sama dengan setengah, setengah ini harus kita nyatakan dalam bentuk sin alfa. Nah, sin X itu sama dengan sin 30. Ya, ini berarti sudah bentuk dasarnya sin X sama dengan sin alfa. Berarti dari sini kita peroleh alfanya sama dengan 30 derajat. Kalau sudah seperti ini baru kita masukkan ke rumusnya. Tadi ingat-ingat untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa itu mempunyai 2 rumus. Untuk rumus yang pertama bunyinya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Setelah itu tinggal kita masukkan alfanya, kita ganti dengan 30 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau sudah, kita uji coba satu persatu. Yang pertama adalah untuk K sama dengan 0. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 30 derajat plus K-nya kita ganti dengan 0, berarti plus 0 kali 360 derajat. Diperoleh X sama dengan 30 derajat. Karena X sama dengan 30 derajat masuk dalam interval dari soal yang ditentukan, berarti artinya untuk nilai X sama dengan 30 derajat memenuhi. Memenuhi di sini artinya
X sama dengan 30 derajat memenuhi penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah. Kemudian karena nilai X masih memenuhi untuk K sama dengan 0, berarti kita lanjut ke K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 30 derajat plus 1 kali 360 derajat, hingga diperoleh X-nya sama dengan 390 derajat. Lah, lihat di sini, perhatikan adik-adik, untuk nilai X sama dengan 390 derajat ini di luar dari interval yang ditentukan oleh soal, sehingga untuk nilai X sama dengan 390 derajat tidak termasuk penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Berarti keterangannya TM, ya, berarti tidak memenuhi. Karena untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, berarti tidak usah dilanjut untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan seterusnya. Berarti selesai sampai sini saja, nggak usah dilanjut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua berbunyi X sama dengan dalam kurung 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan yang diketahui 30, berarti sama dengan dalam kurung 180 derajat min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Diperoleh sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Baru kita coba satu persatu. Untuk yang pertama, untuk K sama dengan 0 diperoleh nilai X-nya sama dengan 150 derajat plus 0 kali 360 derajat. Dihasilkan X-nya sama dengan 150 derajat. Perhatikan 150 derajat itu masih di dalam interval yang ditentukan oleh soal, sehingga untuk nilai X sama dengan 150 derajat memenuhi. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 1, diperoleh nilai X-nya sama dengan 150 derajat plus 1 kali 360 derajat. Dihasilkan X sama dengan 510 derajat. Nah, perhatikan 510 derajat ini di luar dari interval yang ditentukan, karena batas terbesarnya adalah 360 derajat. Sehingga untuk nilai X sama dengan 510 derajat ini tidak memenuhi, artinya tidak masuk dalam kriteria penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Nah, karena K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, berarti tidak usah kita lanjut untuk K berikutnya. Berarti selesai sampai di sini. Untuk rumus 1 sudah, rumus 2 sudah, berarti sudah. Sekarang kita tinggal lihat untuk nilai X yang memenuhi. Yang memenuhi yang pertama adalah X sama dengan 30 derajat, dan yang kedua X sama dengan 150 derajat. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan, jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan sin X sama dengan setengah yaitu yang pertama X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Nah, ini kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian, ya, atau HP sama dengan dalam kurung kurawal, jangan lupa kalau menulis himpunan penyelesaian harus dikasih dengan kurung kurawal. Berarti 30 derajat, 150 derajat. Oke, saya kira bisa dipahami dengan mudah, ya, karena contohnya juga dijelaskan dengan detail dan mudah diterima. Oke, biar lebih paham lagi, coba kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X plus 1, ya, 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Untuk intervalnya X lebih besar sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini soal
Oke, kita lanjutkan ya. Untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Untuk interval 0 derajat, untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya perhatikan. 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Berarti langkah pertama satunya kita pindah ruas dulu ke kanan. Awalnya penjumlah menjadi pengurang. Awalnya positif berarti menjadi negatif. 2 sin X sama dengan negatif 1. Kemudian masih ada 2 di ruas kiri, berarti 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga diperoleh sin X sama dengan negatif setengah. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, loh kenapa kok harus dipindah ke ruas kanan? Alasannya karena untuk persamaan dasarnya itu bisa dimasukkan ke dalam rumusnya ketika persamaannya sudah dalam ke bentuk dasarnya, yaitu bentuk dasarnya persamaannya adalah sin X sama dengan sin alfa. Sehingga ruas kiri itu ruas kiri bentuknya harus sama dengan sin X saja ya. Bentuknya hanya sin X saja. Di sini bentuknya sin X sama dengan negatif setengah. Nah, padahal bentuk dasarnya harus sin X sama dengan sin alfa. Berarti negatif setengah ini harus kita nyatakan dulu ke bentuk sin alfa. Sin X sama dengan sin 210 derajat. Jadi negatif setengah ini kalau dinyatakan dalam bentuk sin alfa, yaitu sama dengan sin 210 derajat. Berarti dari sini kita peroleh alfanya berarti 210 derajat ya. Ini sudah ke bentuk dasarnya sin X sama dengan sin alfa. Alfanya 210 derajat, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ingat, untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa ada 2 rumus. Untuk rumus yang pertama, bunyinya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian alfanya kita ganti dengan 210 derajat. Kemudian selanjutnya kita uji coba. Untuk K sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan 210 derajat plus 0 kali 360 derajat. Sehingga memperoleh X sama dengan 210 derajat ya. Intervalnya 0 sampai 360, berarti untuk nilai X sama dengan 210 derajat memenuhi. Ya, artinya 210 derajat termasuk penyelesaian dari 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Karena masih memenuhi, kita lanjut untuk K sama dengan 1. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 210 derajat plus 1 kali 360 derajat. Dihasilkan X sama dengan 570 derajat. 570 derajat itu nilainya di luar dari interval yang ditentukan, sehingga tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, berarti tidak usah dilanjut untuk rumus yang pertama ini. Kita lanjutkan untuk untuk rumus yang kedua. Bunyinya X sama dengan dalam kurung 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan yang diketahui, berarti 180 derajat min 210 derajat plus K kali 360 derajat. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita uji untuk K-nya sama dengan 0, diperoleh nilai X-nya X sama dengan negatif 30 derajat plus 0 kali 360 derajat. Diperoleh X-nya sama dengan negatif 30 derajat. Negatif 30 derajat di luar dari interval yang ditentukan, berarti artinya tidak memenuhi ya. Oke, ini untuk K sama dengan 0. Masih ada kemungkinan
memenuhi untuk K sama dengan 1. Kita coba. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X-nya sama dengan negatif 30 derajat plus 1 kali 360 derajat. Diperoleh X-nya sama dengan 330 derajat ya. Oke, perhatikan untuk 330 derajat itu masuk dalam interval yang ditentukan, sehingga 330 derajat berarti memenuhi. Kemudian karena ini sudah mau habis tempatnya, coba tanpa kita tulis, kita hitung langsung. Kita coba untuk K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 2 berarti ini bunyinya X sama dengan negatif 30 derajat plus 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 derajat hasilnya 720 derajat. Ditambah negatif 30 derajat hasilnya 690 derajat. Nah, untuk 690 derajat itu di luar dari interval yang ditentukan oleh soal, maka untuk K sama dengan 2 berarti tidak memenuhi, sehingga cukup sampai K sama dengan 1 yang nilainya X sama dengan 330 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita lihat untuk nilai X yang memenuhi berapa saja. Ternyata yang memenuhi ada 2, yaitu X sama dengan 210 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Untuk interval X lebih besar dari 0 dan kurang dari 360 derajat, yaitu ada 2. Yang pertama 210 derajat dan 330 derajat. Atau kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, nilainya adalah 210 derajat, 330 derajat. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut lagi persamaan trigonometri bentuk yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa, ya, penyelesaiannya juga mempunyai dua rumus. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Atau yang kedua, X sama dengan dalam kurung negatif alfa plus K kali 360 derajat. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2 untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya cos X sama dengan setengah akar 2 ya, ingat. Jadi sebelum kita masukkan ke rumus, persamaannya harus berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Karena ini masih setengah akar 2, maka setengah akar 2 kita nyatakan dalam bentuk dalam bentuk cos alfa. Sehingga diperoleh cos X sama dengan cos 45 derajat. Setengah akar 2 itu sama saja dengan cos 45 derajat. Dari sini kita dapat nilai alfanya berarti 45 derajat. Kalau sudah seperti ini bentuknya cos X sama dengan cos alfa, baru kita masukkan ke rumusnya. Untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa juga mempunyai dua rumus. Untuk rumus yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 300. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti menjadi 45 derajat. Sehingga
Sehingga X-nya sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0, diperoleh X-nya berarti X sama dengan 45 derajat plus 0 kali 360 derajat. Diperoleh X sama dengan 45 derajat. Karena 45 derajat masuk dalam interval yang ditentukan oleh soal, berarti artinya keterangannya memenuhi. Lanjut, untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 45 derajat plus 1 kali 360 derajat. Sehingga dihasilkan X sama dengan 405 derajat. Kita lihat ke intervalnya, oh ternyata 405 derajat di luar dari ketentuan interval yang diberikan oleh soal, sehingga untuk nilai X sama dengan 405 derajat tidak memenuhi. Karena untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, tidak usah kita lanjut untuk K berikutnya. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua bunyinya X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian alfanya kita ganti dengan 45. Berarti sama dengan dalam kurung negatif 45 plus K kali 360 derajat, ya. Oke, ini sama. Lanjut, kita uji coba untuk K sama dengan 0. Diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 45 derajat plus 0 kali 360 derajat. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan negatif 45 derajat. Karena negatif 45 derajat di luar dari interval yang ditentukan oleh soal, berarti juga keterangannya tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut coba untuk K sama dengan 1. Pak, kenapa kok dilanjut ya Pak? Kenapa dilanjut? Karena coba kalau kita hitung K-nya 0-nya, ya K-nya ini ketika 0 diganti dengan 1, berarti kan artinya 1 kali 360 itu 360. 360 ditambah negatif 45 itu kan hasilnya 315. Nah, 315 masuk dalam interval, berarti nanti memenuhi gitu. Kenapa kok dilanjut? Paham ya? Untuk K-nya sama dengan 1 diperoleh X-nya sama dengan negatif 45 plus 1 kali 360 derajat. Dihasilkan X sama dengan 315, berarti memenuhi. Nah, sekarang karena K sama dengan 1 memenuhi, berarti butuh kita uji coba, kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Tapi gak usah ditulis, gak apa-apa. Coba perhatikan. Untuk K-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 360 derajat itu hasilnya 720 derajat ditambah negatif 45. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 675, ya. Nah, itu di luar dari interval yang diberikan. Berarti artinya untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi berarti cukup sampai di sini. Nah, untuk rumus 1 sudah, rumus 2 sudah, berarti tinggal kita lihat untuk nilai X yang memenuhi. Ternyata yang memenuhi ada 2. Untuk X sama dengan 45 dan X sama dengan 315. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan cos X sama dengan setengah akar 2, yaitu yang pertama adalah 45 derajat dan 315 derajat. Kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian, HP sama dengan dalam kurung kurawal 45 derajat, 315 derajat. Sekali lagi, kalau dalam nulis himpunan penyelesaian harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal.
Saya kira penjelasan ini bisa diterima. Biar lebih afdol lagi, biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh berikutnya dengan tipe soal yang berbeda dan ada pengembangan soal. Nah, untuk contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos dalam kurung X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, di sini ada pengembangan X-nya min 20 derajat. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Perhatikan. Untuk cos dalam kurung X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Berarti ini caranya adalah yang ruas kanan setengah akar 3 kita nyatakan dulu ke bentuk cos alfa. Setengah akar 3 itu sama dengan cos 30 derajat ya. Berarti dari sini kita peroleh alfanya berarti 30 derajat. Nah, berarti artinya ya, ini bentuknya sudah ke bentuk dasar, yaitu bentuk dasarnya tadi adalah cos X sama dengan cos alfa. Berarti di sini alfanya adalah 30, X-nya berarti nanti diganti dengan X min 20 derajat. Kita masuk ke rumusnya. Rumus yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti artinya di sini X-nya nanti kita ganti dengan X min 20 derajat. Sehingga diperoleh X min 20 derajat sama dengan alfanya kita ganti dengan 30 derajat. Berarti 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian setelah itu negatif 20 derajat harus kita pindah ke ruas kanan, sehingga biar yang ruas kiri tinggal X saja. Berarti min 20 derajat kita pindah ruas menjadi plus ya, sehingga dihasilkan X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita coba untuk K sama dengan 0. Diperoleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 0 kali 360 derajat. Dihasilkan X sama dengan 50 derajat. Ya, masih masuk ke interval, masih masuk dalam interval yang ditentukan, berarti untuk X sama dengan 50 derajat memenuhi. Kita lanjut untuk K sama dengan 1, diperoleh nilai X-nya yaitu X sama dengan 50 derajat plus 1 kali 360 derajat. Diperoleh X sama dengan 410 derajat. Di luar dari interval yang ditentukan berarti artinya tidak memenuhi. Karena untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, berarti tidak usah dilanjut untuk K sama dengan 2 dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan untuk rumus yang kedua. Bunyinya X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Ingat, X-nya kita ganti dengan X min 20, alfanya kita ganti dengan 30. Berarti menjadi X min 20 derajat sama dengan negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian yang negatif 20 derajat kita pindah ke ruas kanan. Awalnya min menjadi plus. Berarti min 30 derajat plus 20 tinggal negatif 10 derajat. Berarti X sama dengan negatif 10 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita uji coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat plus 0 kali 360 derajat. Diperoleh X sama dengan negatif 10 derajat. Berarti tidak memenuhi karena di luar interval yang ditentukan. Coba kita lanjut untuk K sama dengan 1. Diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 10 derajat plus 1 kali 360 derajat. Diperoleh nilai X-nya adalah 350 derajat. Di sini 350 derajat di luar dari interval yang ditentukan karena batas terbesarnya hanya
Oke, kita ulang. Untuk K sama dengan 1, nilai X-nya min 10 derajat plus 1 kali 360 derajat. Dihasilkan X sama dengan 350 derajat. Di sini 350 derajat di luar dari interval yang ditentukan berarti tidak memenuhi. Karena untuk K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, tidak usah dilanjut untuk K sama dengan 2 dan berikutnya. Berarti sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita lihat untuk nilai X yang memenuhi ada berapa saja. Ya. Oh, ternyata hanya ada satu nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 50 derajat. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, jadi nilai X yang memenuhi yaitu hanya ada satu, yaitu 50 derajat saja. Kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian, HP sama dengan 50 derajat. Ya. Jadi hasil dari persamaan cos dalam kurung X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3, yaitu 50 derajat. Oke. Sudah 2 soal untuk persamaan cos sudah kita bahas, kita jelaskan dengan detail, dengan rinci. Saya kira ini akan membantu kalian dalam memahami konsep persamaan trigonometri bentuk sin, bentuk cos. Yang belum kita jelaskan tinggal yang ketiga, yaitu persamaan trigonometri bentuk tan, ya. Kita lanjutkan untuk persamaan tan X sama dengan tan alfa. Untuk persamaan bentuk yang ketiga ini, tan X sama dengan tan alfa, penyelesaiannya hanya ada satu rumus saja, cukup mudah, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Ya, ingat-ingat, hanya ada satu rumus, X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal saja. Contoh soal yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari himpunan akar 3 tan X sama dengan 1. Untuk intervalnya X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, ingat ya, pokoknya semua soal kita arahkan ke bentuk dasarnya sebelum kita masukkan ke rumus. Jadi sebelum ke bentuk rumus ke bentuk persamaan dasarnya, jangan dimasukkan rumus dulu, ya. Seperti ini contohnya. Akar 3 tan X sama dengan 1. Ini kan berarti belum ke bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya adalah sin X sama dengan sin alfa. Berarti kita arahkan ke bentuk dasarnya. Kita arahkan ke bentuk dasarnya terlebih dahulu. Caranya berarti akar 3 ini yang di ruas kiri kita pindah dulu ke ruas kanan. Awalnya pengali menjadi pembagi. Sehingga diperoleh tan X sama dengan ini. Awalnya seperti ini penjelasannya. 1 dibagi akar 3. Kalau dalam matematika penyebutnya kok akar 3, kok penyebutnya berbentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Masih ingat ya, dalam merasionalkan ketika penyebutnya berbentuk akar, yaitu caranya pembilang dan penyebut dikalikan dengan akar sekawannya. Nah, karena ini penyebutnya akar 3, berarti akar sekawannya juga akar 3. Kalau ini ditulis, perhatikan, ini berarti 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 itu hasilnya akar 3. Yang bawah akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Sehingga hasil terakhirnya adalah 1 per 3 akar 3. Ini sengaja tidak saya tulis karena saya kira kalian sudah paham dalam merasionalkan penyebut. Karena itu sudah
kita lewati dalam pelajaran yang kemarin-kemarin ketika kita duduk di kelas 10 di SMP, sudah kita pelajari di sana. Lanjut, kalau sudah berarti perlu kita nyatakan lagi ya ke bentuk tan alfa. Tan X sama dengan sepertiga akar 3 itu sama dengan tan X sama dengan tan 30 derajat. Jadi tan 30 derajat sama sepertiga akar 3 itu sama. Nah, yang saya maksud itu bentuk dasarnya ini, yaitu tan X sama dengan tan 30 derajat. Dari sini berarti kita dapat alfanya adalah 30 derajat. Karena sudah ke bentuk dasarnya, berarti bisa kita masukkan ke rumusnya ya. Untuk persamaan tan itu hanya mempunyai satu rumus saja, yaitu bunyinya X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Berarti kita ganti alfanya dengan 30 derajat. X sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat. Kemudian selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 0. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 30 derajat plus 0 kali 180 derajat. Dihasilkan X sama dengan 30 derajat. Ini 30 masuk dalam interval yang ditentukan oleh soal, berarti artinya memenuhi. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 1. Diperoleh nilai X-nya 30 derajat plus 1 kali 180 derajat. Dihasilkan X 210 derajat. Masuk dalam interval ya, berarti artinya memenuhi. Karena masih memenuhi, kita lanjutkan ke K sama dengan 2. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 30 derajat plus 2 kali 180 derajat. Perhatikan, 2 kali 180 derajat itu 360 ditambah 30 dihasilkan X sama dengan 390. Nah, perhatikan 390 derajat ini di luar dari interval yang ditentukan oleh soal, berarti artinya tidak memenuhi. Karena sudah tidak memenuhi, berarti tidak usah kita lanjut untuk K sama dengan 3 dan berikutnya. Berarti selesai sampai di sini. Karena untuk persamaan tan itu hanya mempunyai satu rumus, berarti selesai ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal lihat nilai X yang memenuhi berapa saja, yaitu ada 2, yaitu X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 210 derajat. Dari sini dapat kita simpulkan, jadi nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 tan X sama dengan 1 untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat, yaitu 30 derajat dan 210 derajat. Kalau ditulis dalam bentuk imbunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal 30 derajat, 210 derajat. Kita lanjut untuk contoh yang ke-6 biar kalian lebih paham lagi dalam mengerjakan soal. Ini bentuk soalnya bervariasi lagi. Sekarang bentuknya adalah tan 2x sama dengan akar 3. Untuk interval X lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya, perhatikan, tan 2x sama dengan akar 3. Berarti akar 3 ini kita nyatakan ke bentuk tan alfa ya. Menjadi tan 2x sama dengan tan 60 derajat. Nah, dari sini berarti 60 derajat ini sebagai alfa, 2x-nya berarti sebagai x-nya ya. Ingat-ingat. Berarti alfanya 60 derajat ya. Kalau sudah seperti ini ke bentuk dasarnya, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah, sebenarnya rumus awalnya kan X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Berhubung di sini rumusnya adalah, berhubung di sini soalnya bentuknya 2x, berarti x-nya kita ganti dengan 2x. Berarti 2x sama dengan alfa plus K kali 180 derajat.
Kita lanjutkan ya. Alfanya kita ganti dengan 60, berarti 2x sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat. Perhatikan di sini masih 2x. Ya, di sini masih 2x. Berarti 2-nya harus kita pindah dulu ke ruas kanan. Sehingga ruas kiri biar tinggal x saja. 2-nya kita pindah ruas ke kanan, awalnya pengali menjadi pembagi. Berarti 60 juga dibagi 2, 180 juga harus dibagi 2. Sehingga diperoleh x sama dengan 30 derajat plus K kali 90 derajat. 90 derajat ini diperoleh dari 180 derajat dibagi 2. Kalau sudah seperti ini, ruas kiri sudah tinggal x saja, berarti bisa kita coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, diperoleh x-nya sama dengan 30 derajat plus 0 kali 90 derajat. Dihasilkan x-nya 30 derajat. Memenuhi ya, memenuhi. Masuk dalam interval, berarti untuk x sama dengan 30 derajat memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1, diperoleh x-nya sama dengan 30 derajat plus 1 kali 90 derajat. Dihasilkan x-nya 120 derajat. Masih masuk dalam interval yang ditentukan oleh soal ya. Berarti keterangannya memenuhi. Karena masih memenuhi, kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, diperoleh x-nya sama dengan 30 derajat plus 2 kali 90 derajat. 2 kali 90 derajat adalah 180 derajat. Ditambah 30 berarti ketemu x-nya 210 derajat. Karena batas terbesarnya, batas atasnya, intervalnya hanya sampai 180 derajat, berarti artinya untuk nilai x sama dengan 210 derajat, untuk nilai x sama dengan 210 derajat tidak memenuhi. Karena sudah tidak memenuhi, berarti tidak usah kita lanjutkan. Untuk persamaan tan hanya mempunyai satu rumus, berarti cukup sampai di sini saja. Setelah itu berarti tinggal kita lihat ada berapa nilai x yang memenuhi, yaitu ada 2. Yang memenuhi yaitu x sama dengan 30 derajat dan x sama dengan 120 derajat. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, jadi nilai x yang memenuhi untuk persamaan tan 2x sama dengan akar 3 yaitu 30 derajat dan 120 derajat. Atau kalau ditulis dalam bimbingan penyelesaian, HP sama dengan dalam kurung kurawal 30 derajat, 120 derajat. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketujuh. Ini masih pembahasan tan, persamaan tan ya. Biar kalian lebih paham, ini bentuk soalnya pengembangan lagi. Biar kalian kaya dengan variasi-variasi soal dan cara penyelesaiannya, biar nanti kalian tidak bingung dalam menghadapi soal yang berbagai macam. Untuk soal berikutnya bentuknya adalah tan dalam kurung 60 derajat min 2x sama dengan tan dalam kurung 100 derajat min 4x. Untuk intervalnya x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 180 derajat. Untuk persamaan tan itu hanya mempunyai rumus 1, yaitu x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat. Berarti ini artinya ya, ini sebagai x-nya, ini sebagai alfanya. Berarti ini menjadi 60 derajat min 2x sama dengan 100 derajat min 4x plus k kali 180 derajat. Oke, perhatikan. Karena ruas kiri bentuknya harus tinggal x saja berupa x, yang kanan berupa derajat, berarti yang mengandung variabel x kita satukan ke ruas kiri, yang mengandung derajat kita pindah ke ruas kanan, kita satukan, kita kelompokkan ya. Sehingga bentuknya menjadi dalam kurung 4x min 2x ya
sama dengan dalam kurung 100 derajat min 60 derajat plus K kali 180 derajat. Yang ini ya min 4X nya berarti kita pindah ke ruas kiri. Yang ini 60 derajat kita pindah ke ruas kanan. Ya. Untuk perpindahannya tidak bingung lagi ya. Kemudian sehingga dihasilkan ruas kiri tinggal 2X sama dengan ruas kanan tinggal 40 derajat plus K kali 180 derajat. Karena di sini masih ada duanya yang seharusnya nanti tinggal X, berarti duanya harus kita pindah dulu ke ruas kanan. Awalnya pengali berarti menjadi pembagi. 40 dibagi 2 20, 180 dibagi 2 yaitu 90. Berarti didapat X sama dengan 20 derajat plus K kali 90 derajat. Nah, dari sini berarti kita tinggal uji coba. Untuk K yang pertama sama dengan 0, didapatkan nilai X-nya berarti X sama dengan 20 derajat plus 0 kali 90 derajat. Dihasilkan X sama dengan 20 derajat. Masuk dalam interval berarti artinya memenuhi. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Nilai X-nya diperoleh X sama dengan 20 derajat plus 1 kali 90 derajat. Dihasilkan X-nya sama dengan 110 derajat. Ini masuk dalam interval yang ditentukan oleh soal berarti masih memenuhi. Kemudian kita lanjut untuk K sama dengan 2. Nilai X-nya diperoleh X sama dengan 20 derajat plus 2 kali 90 derajat. Dihasilkan nilai X-nya adalah 200. 200 di sini melebihi batas dari interval yang ditentukan, berarti untuk X sama dengan 200 tidak memenuhi. Karena untuk K sama dengan 2 sudah tidak memenuhi, berarti tidak usah dilanjut. Berarti berhenti sampai di sini saja. Berarti tinggal kita lihat untuk nilai X yang memenuhi yaitu ada 2, yaitu X sama dengan 20 dan X sama dengan 110 derajat. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan untuk contoh soal yang ke-7 ini. Jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan tan dalam kurung 60 derajat min 2X dan sama dengan tan dalam kurung 100 derajat min 4X untuk interval X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 180 derajat, yaitu ada 2. Yang pertama adalah 20 derajat dan 110 derajat. Kalau ditulis dalam HP sama dengan dalam kurung kurawal 20 derajat, 110 derajat. Oke, saya kira ada 7 soal beserta pembahasannya sudah saya jelaskan dengan rinci, dengan detail, dengan penjelasan yang sangat mudah dimengerti. Saya kira kalian bisa memahaminya dengan baik dan menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian dalam memahami konsep persamaan trigonometri. Alhamdulillah sudah kita ikuti, sudah kita jelaskan materi tentang persamaan trigonometri ya, beserta penjelasan contoh soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tolong di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, matematika itu mudah. Salam sukses, matematika itu mudah. Salam sukses, matematika itu mudah.